Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin dimulakan bahwa satu kerja walaupun kecil malaikat, tapi kalau diterima oleh Allah, maka kerja itu barokahnya itu nggak ada habis-habisnya. Itu Habil, putranya Nabi Adam, korban. Korbannya bukan besar, seekor kambing, tapi ini diterima oleh Allah SWT. Akhirnya seekor kambing tadi diangkat ke langit. Kambing diangkat ke langit. Setelah ribuan tahun setelah itu, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kambing tadi diturunkan lagi ke bumi oleh malaikat Jibril sebagai pengganti pengorbanan Ibrahim atas Ismail alaihissalam. Dan pengorbanan Ismail alaihissalam, pengorbanan Ibrahim alaihissalam ini, kemudian barokahnya itu terus-terus sampai anak cucunya, sampai kepada yang mulia baginda Muhammad SAW, sampai kita sekarang. Jadi semulaikan Allah, ini kata para ulama menunjukkan, yang kita pikir dalam perjuangan ini bukan hanya bagaimana kita berjuang, bagaimana meningkatkan pengorbanan, tapi yang lebih lagi kita pikirkan bagaimana pengorbanan kita ini diterima oleh Allah. Kalau pengorbanan itu diterima oleh Allah SWT, maka akan jadi asbab hidayah untuk banyak orang. Bahkan setelah kita mati, mungkin anak cucu kita. Nah, oleh karena Allah, Sayyidina Abu Bakar telah buat korban. Dan pengorbanan beliau yang paling menonjol, yaitu ketika seluruh orang Makkah ini mengatakan kepada Rasulullah, kamu bohong, maka satu-satunya orang yang mengatakan kamu benar adalah Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah wafat, ini yang kedua, di saat semua manusia dalam kebingungan, ketika terjadi huru-hara di seluruh dunia Islam, maka Abu Bakar telah bangkit. Ayung qasuddin wa ana hayyun, dengan mengeluarkan jamaahnya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Maka ciri khas pengorbanan Abu Bakar ini, di saat orang bingung, Allah SWT jadikan beliau ini sebagai penyelesai masalah. Maka semulaikan pada akhir zaman ini, di mana semua orang bingung, maka Allah telah pilih cucunya Abu Bakar, yaitu Syekh Ilyas. Ya. Semua orang bingung bagaimana. Maka Allah SWT kasih solusi untuk umat ini, yaitu dengan kerja-kerjanya Syekh Ilyas dan orang-orang sekitarnya di Nizamuddin. Ini asyik menekan ini silsilah perjuangan itu bersambung-sambung gitu. Bersambung-sambung. Yang kemarin ada jamaah India datang ke sini kemarin di situ, dia bilang sama saya apa pikirnya, apa nasihatnya. Maka saya ingat itu. Ini dulu 500 tahun yang lalu tuh yang dakwah di Indonesia itu orang India. Mungkin dai-dai yang dulu tuh ikhlas, sehingga kamu ini digunakan gara-gara mereka itu, saya bilang gitu. Wallahu alam benar apa enggak? Bersambung-sambung. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis, bahwa amalan yang ikhlas, walaupun kecil, diterima oleh Allah SWT, kemudian akan dibesarkan oleh Allah sehingga lebih besar dari gunung Uhud. Tapi amalan yang besar, yang kelihatannya sangat besar, tapi tidak ikhlas,
kemudian tidak diterima oleh Allah, kemudian jadi mengecil sampai akhirnya hilang. Jadi maka saya mulaikan Allah Ta'ala, bagaimana kerja ini diterima oleh Allah. 80 tahun yang lalu saya lihat membentuk jamaah 3 hari. Tapi insya Allah jamaah 3 hari ini makbul. Ya, ini waktu itu jamaah 3 hari nggak ada orang dengar. Yang dengar ya mungkin saya lihat sendiri dengan beberapa orang saja. Tapi ternyata jamaah ini telah memulai gerak yang begitu besar di seluruh dunia sampai sekarang. Maka kita ini yang kita pikirkan bukan bagaimana kita ini diakui oleh orang, ya, sudah dianggap ini mahalah andalan, ya, atau halakoh yang kuat, bukan seperti itu sebenarnya. Ini bukan mau seperti itu kita, tapi bagaimana kerja kita ini diterima oleh Allah. Nanti kalau sudah diterima oleh Allah, kita mati, kerjanya mesti hidup terus sampai kiamat. Maka keikhlasan itu perkara yang sangat penting dalam kerja-kerja agama. Nah, malaikat Allah SWT, dan begitu juga malaikat perlu kita bersyukur betul-betul pada akhir zaman ini. Bersyukur kita dikenalkan dengan para masyayikh kita di Nizamuddin itu syukur betul. Karena mereka ini betul-betul orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah macam-macam pengalaman ngurus umat ini. 1 abad kurang lebih mereka telah ngurus umat siang dan malam. Fikir mereka, langkah-langkah mereka, tertib-tertib mereka, istihad-istihad mereka. Ini jauh bernilai daripada pikir kita sendiri. Karena ini istihadnya orang yang siang malam mikir agama. Berbeda sebenarnya. Berbeda. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman itu dengan sangat bersusah payah, sangat mahal. Tapi kita kalau mau menerima, maka kita akan menerima itu dengan sangat murah. Tinggal ikut saja sudah jalan. Sebagaimana saya mulaikan, bagaimana orang yang membuat mobil pertama itu, alangkah sulitnya. Ya, sangat sulit itu. Tapi kalau sekarang ini, Masya Allah, alangkah mudah hanya buat mobil atau beli mobil. Nah, begitu juga orang Nizamuddin itu untuk mendapatkan pengalaman kerja ini, Masya Allah, susah payah betul. Tangisan siang dan malam, pengorbanan, beribu-ribu pengorbanan. Ya kita ini tinggal nerima itu, diterima dengan syukur, diterima dengan gembira. Jangan coba-coba kita membuat hal-hal yang berbeda, nanti akhirnya mesti jadi masalah. Ini kalau mesin itu mesin dokar, mesti dokar. Dokar itu dibelandrek itu mudah. Namanya banyak, kamu ganti roda sepeda, roda mobil itu masih jalan aja, karena ini memang teknologi sederhana, teknologi kampungan. Maka siapa saja bisa merubah. Tetapi kalau sudah pesawat terbang yang canggih itu, walaupun kita ini tamatan IPS, kok mau ngerubah, insya Allah malah ceblok nanti itu. Karena ini untuk membuat pesawat terbang ini bukan perkara mudah. Apalagi pesawat yang lebih canggih lagi. Jadi saya melihat Allah Ta'ala, begitu juga kerja dakwah ini. Kerja dakwah ini sudah terbang ke seluruh dunia, sudah jalan dengan begitu indahnya, begitu baiknya, begitu barokahnya. Nah kita ini numpang itu dengan syukur, doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Jangan ngotek-ngotek kursi, ngotek-ngotek mesin, ya kan. Nanti kalau ceblok itu harus ngerepot nanti itu, ya kan. Ini ya kalau